Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Untuk kali ini materi pembelajaran kita akan saya jelaskan melalui video interaktif berikut ini. Baik anak-anakku, jadi materi kita pada hari ini yaitu materi yang ada pada bab 8 tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Untuk mengetahui bagaimana rendah hati, hemat, dan hidup sederhana itu, mari simak video berikut ini. Sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anakku diharapkan mampu memahami apa itu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, anak-anakku bisa memberikan contoh rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah anak-anakku apa itu rendah hati? Ya, rendah hati artinya tidak mau memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut juga dengan tawadu. Artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Sedangkan hemat dan sederhana, hemat berarti hati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan, serta bersahaja, yang artinya setelah berusaha sekuat tenaga menerima apa yang dianugerahkan Tuhan. Sedangkan sederhana artinya apa adanya dan tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tetapi lebih kepada mensyukuri apa yang ada atau memanfaatkan yang ada. Nah, anak-anakku, apakah paham apa perbedaan rendah hati dan rendah diri? Ya, terkadang kita menyamakan antara rendah hati dan rendah diri. Padahal antara rendah hati dan rendah diri memiliki makna dan arti yang berbeda. Rendah hati itu termasuk salah satu akhlak yang mulia. Rendah hati itu lawan kata dari sombong atau takabur. Jadi, semakin rendah hati seseorang, maka akan semakin dijauhkan dari sifat sombong dan takabur. Sedangkan rendah diri itu maksudnya tidak percaya diri, selalu merasa tidak mampu atau pesimis terhadap diri sendiri. Orang yang selalu rendah diri itu akan sulit berkembang karena terkadang seseorang memiliki potensi tapi memiliki rasa rendah diri dalam dirinya sehingga bakat dan minat yang ada dalam dirinya tidak bisa dikembangkan. Bagaimana dengan hemat dan hidup sederhana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berpoya-poya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berpoya-poya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa berpoya-poya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma atau menyumbang.
Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik.